Perkenalkan, nama saya Andi Santosa. Saya berasal dari SMP Negeri 19 Kota Bandung. Di sini saya menjadi guru bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini juga saya akan menampilkan video pembelajaran untuk pemenuhan uji kinerja dalam materi teks cerita fantasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk AE untuk dipimpin doa. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ahsan. Ainun. Hadir, Pak. Hadir. Nah, gitu. Alifah. Udah. Alia. Ada. Aulia. Ada. Bagus. Bani, Salta, Daniel. Tentang teks cerita fantasi. Kalian pernah mendengar teks cerita fantasi itu apa? Pernah. Contoh, salah satu contoh. Siapa yang bisa menyebutkan? Apa, Keisha? Harry Potter. Ada lagi? Apa, David? Tinkerbell. Transformer. Nah, banyak teks cerita fantasi atau cerita fantasi yang sudah kita lihat dalam televisi, ya. Nah, di sini hari ini kita akan mempelajari apa itu teks cerita fantasi. Nah, teks cerita fantasi itu apa sih? Nah, selanjutnya sebelum ke teks cerita fantasi, nah, Bapak akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran hari ini, yaitu melalui model picture and picture, yaitu gambar, peserta didik mampu membuat kerangka cerita fantasi dengan memperhatikan ciri, struktur, kebahasaan, dan unsur intrinsik. Selanjutnya, melalui kerangka karangan, nanti peserta didik mampu menuliskan cerita fantasi berdasarkan imajinasi secara indah dan menarik. Nah, setiap orang pasti mempunyai imajinasinya, kan? Ya. Ada dari kalian yang tidak memiliki imajinasi? Nggak mungkin, ya. Selanjutnya, jadi apapun pembelajaran itu harus ke hal-hal yang positif seperti itu. Ini hubungannya dengan Al-Quran pembelajaran. Nah, dalam bahasa Indonesia, contohnya teks cerita fantasi ini, ada manfaat kalian mempelajari teks cerita fantasi. Yang pertama, mengembangkan imajinasi. Jadi, nah, garis besar. Ini hanya Bapak langsung saja ya, karena ini terlalu kecil, langsung dilihat. Makanya Bapak untuk garis besar pembelajaran kita itu nanti kita akan dibagikan dalam 3 kategori berupa produk yang akan kalian hasilkan di akhir. Yang pertama, yang menuliskan teks cerita fantasinya dalam kertas atau tulisan. Nah, yang kedua, cerita fantasi yang dikarang atau dibuat kalian berupa digital, misalnya Canva tadi ya. Yang ketiga, kalian bisa menuliskan teks cerita fantasinya melalui video yang kalian unggah, misalnya di Reels Instagram atau YouTube. Nah, di sini selanjutnya kalian akan diperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi teks cerita fantasi nantinya. Nah, di sini ya selanjutnya
kalian akan Bapak akan memanggil beberapa orang atau Bapak panggil aja langsung. Misalnya urutan kalian seperti apa gambar yang kalian urutkan, nanti gambar-gambar yang Bapak sediakan. Selanjutnya menanyakan alasan, meminta setiap siswa mengembangkan. Nah ini nanti LKPD dan bentuk akhirnya yang berupa karya yang kalian sampaikan. Selanjutnya, nah di sini ada kita akan melakukan tes kognitif. Apa itu kognitif? Kognitif pengetahuan. Coba buka handphonenya, keluarkan handphonenya masing-masing. Silakan scan QR-nya. Yo, scan QR-nya. Oh, silakan mulai ke depan kalau nggak nyampe silakan scan QR-nya. Silakan kerjakan 5 menit saja karena ini udah. Kalau nggak bawa HP ya udah nggak apa-apa. Oh, silakan scan QR-nya. Ada beliau. Ya, sob silakan duduk lagi. Hentinya tak berhentinya. Ya, langsung silakan kerjakan. Kalau ada yang mukulnya di atas yang ada gambar kamera itu bisa langsung. Nah, itu ini mudah. Langsung apaan, Pak? Pak? Silakan duduk. Duduk. Silakan lanjutkan. Isi menurut kemampuan kalian sendiri. Bahasanya gimana? Dulu aja. Nah, stop dulu. Kerjakan sebisanya dulu.
Selanjutnya, ada sebuah kota kecil bernama Claudi. Dan di Claudi, hiduplah seorang seniman yang cemerlang bernama Albert. Albert sangat pandai dalam pekerjaannya, sehingga banyak orang yang salah mengira lukisannya sebagai benda nyata. Dia melukis potret orang-orang kaya di kotanya dan menghasilkan uang dengan baik. Dia akan membawa kanvasnya kemana-mana dan secara acak memilih tempat dan mulai membuat sketsa. Ini adalah sketsa yang terlihat. Dia akan membuat sketsa matahari terbenam, buah-buahan dan potret manusia dan membuat semuanya terlihat sangat nyata. Tapi karena itu adalah Gila, ini pensil terindah yang pernah kulihat sepanjang hidup. Aku ingin tahu ini milik siapa. Mungkin sebaiknya aku tidak mengambilnya. Pemilik asli akan datang mencarinya. Albert pergi tanpa melukis pohon hari itu. Dia sangat gelisah meninggalkan pensil. Apa yang menjadi daya tarik dari tayangan tadi? Menurut kamu apa yang menjadi daya tariknya? Pensil ajaib, peri, siapa lagi? Kekuatan yang ada dalam pensilnya. Mungkin ada peri sama pensil ajaib. Nah, karena menurut di dunia nyata itu tidak ada yang namanya pensil ajaib ataupun peri, ya. Nah, kita lanjut kita. Nah, sekarang ada yang menggunakan kertas di antara kelas ini? Sarah sama siapa? Ada lagi nggak? Sarah aja. Oke. Yang kedua, cerita fantasi yang menggunakan media digital atau misalnya menggunakan Canva. Cung. Canva. Ada yang menggunakan video? Aku enggak. Siapa yang video? Bosan video. Oh. Sikit video. Videoin. Nah, silakan kalian pilih 3 kriteria ini, ya. Nah, kita akan ice breaking dulu. Coba, oke semuanya. Ayo. Mama, mata siram. Atau biasa aja. Yo. Gerak. Eja. Tangannya. Tidak. Kerangka tersebut kita kembangkan menjadi sebuah cerita fantasi. Nah, ini Bapak sediakan beberapa gambar. Ada 10 gambar yang Bapak sediakan. Kalian boleh menggunakan semuanya. Misalnya cuma 5 tidak apa-apa. Yang penting nanti cerita fantasi yang kalian buat itu terstruktur sesuai dengan gambar yang kalian pilih. Ya. Nah, silakan dibagikan. Silakan dibagikan yang ini. Ini ada yang kemarin udah kebagian kerangkanya. Ya. Nah, lihat LKPD-nya, kertasnya lihat yang tadi dibagikan. Nah, ya. Nah, kertas ini silakan tuliskan nama lengkap. Silakan kalian bagi yang ingin di Canva atau video atau di digital, di media digital, silakan kalian tuliskan, bukan tuliskan, langsung gunakan handphonenya. Ya. Nah, kalau nggak ada HP itu menggunakan kertas. Ya. Jadi kenapa Bapak sediakan kertas? Kalian menulisnya di kertas yang tidak menggunakan handphone. Ya. Jadi kalian silakan menuliskan ceritanya di kertas. Ini Bapak sediakan
Siapa yang pakai kertas? Nih. Sarah. Siapa lagi yang menggunakan kertas? Ada lagi? Nah, jadi kalau tidak membawa handphone, silakan gunakan kertas. Kamu mau pakai kertas? Silakan gunakan kertasnya. Nah, untuk kertas, untuk yang menggunakan kertas nanti saya membawa di paper. Kamu pakai kertas. KPD ini selama 40 menit. Ada Bapak coba yang sudah menyusun skema gambarnya. Deril udah? Udah. Yang pertama Deril, gambar yang kamu gunakan yang mana? Itu Pak yang paling pojok. Ini. Ya. Selanjutnya? Selanjutnya itu yang lagi pegang foto Pak. Pegang kamera. Oh, nah ini pegang kamera. Selanjutnya? Selanjutnya yang masih belum hitam Pak itu. Yang masih jam 8. Jam 8. Terus? Kalau mau lihat jam berubah Pak, berubah yang lagi mancing. Yang rumah mancing. Ya. Terus? Dua itu Pak ya kayak lagi luar angkasanya disatuin. Oh ini sama itu. Ya, disatuin. Terus selanjutnya sisa si rubahnya doang sendiri Pak. Oh yang ini. Ya. Oke. Jadi yang kamu gunakan hampir semuanya, cuman ini yang enggak. Ada Pak. Oh ada, semuanya digunakan. Ada satu Pak itu yang warna putih. Ini, oh ya ini enggak. Oke. Kamu menceritakannya tentang apa? Dari awal mulanya sedikit aja. Kamu Mulanya nama berdiri. namanya teh Sama berdiri. Aron Pak. Oh, berdiri. Ya, Aron. Pertama. Sini aja, di sini ya. Berdiri. Jangan. Ya, sok. Ini contoh yang Daniel buat katanya. Coba sini. Jadi pertama itu si Aron itu hidup di sebuah hutan yang terpencil. Dia itu anak yang suka menjelajah sama memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dia teh sewaktu-waktu ingin menjelajah hutan di sekitarnya. Dia teh mengamati hutannya sedikit. Tapi di semak-semaknya itu melihat di semak-semak teh menemukan jam yang terkubur oleh tanah. Dia pun mengamati jam tersebut, lalu memutar roda dari jam tersebut. Lalu terjadilah perputaran waktu di sekitar si Aron itu dan mengubah hutan itu asalnya hutan biasa menjadi hutan magis. Dari Aron. Oke, terima kasih. Bagus. Nah, bagus ya. Jadi salah satu contoh. Jadi kenapa Bapak berikannya gambar itu hanya untuk memancing saja. Sebetulnya dari gambar ini yang pusing juga ternyata ya kalau diurutkan gitu. Nah, tetapi dengan daya imajinasi kalian bisa membuat gambar-gambar itu secara ibaratnya diurutkan untuk menjadi sebuah teks, yaitu teks cerita fantasi tadi. Ada lagi selain Daryl yang mau? Risha mau? Boleh, sok. Siapa lagi? Mau? Boleh, sok sini. Boleh. Sok, sampaikan. Iya, nggak apa-apa diceritain dulu. Jadi gambar yang dipilih itu yang mana? Kamu memilih gambarnya yang mana aja? Oke, yo, coba sampaikan cerpen yang kamu buat, cerpen cerita fantasi yang kamu buat berdasarkan gambar tersebut. Ya boleh, dari judul. Judul yang aku buat yaitu Petualangan ke Masa Lalu. Pada suatu hari, Rasul pergi berkemah. Di sana, ia mendirikan tenda untuk beristirahat di malam hari nanti. Tanpa disengaja, dia menemukan sebuah jam kalung antik di semak-semak. Karena dia penasaran, ia pun membuka jam kalung itu dan memutar jarum jam kalung tersebut. Lalu, ia melihat jam kalung tersebut, sehingga ia pun pergi ke masa lalu. Di masa lalu, ia bertemu seekor rubah. Ternyata rubah tersebut bisa berbicara, sehingga mereka berkenalan. Rasul pun percaya
Oke, waalaikumsalam. Oke, terima kasih, bagus. Ya, nah itu dua contoh yang dibuat berdasarkan gambar yang sudah Bapak sediakan. Jadi, ada lagi yang mau sedikit spill ceritanya? Hasilnya ada yang menggunakan apa? Kertas. Nanti Bapak tempel, makanya Bapak sediakan tadinya. Ya, yang menggunakan kertas itu disediakan, ditempelkan di sana. Kalau yang misalnya menggunakan Canva atau video, silakan upload melalui apa ya? Boleh Instagram, ya. Atau misalnya kalau yang video, ada yang video nggak? Diceritakan, jadi diceritakan per baris gitu berupa video gitu. Nah, jadi animasi ada nggak di sini? Iya, misalnya di animasi digambarkan gitu. Kalau yang video kan bisa kan? Jadi lewat YouTube gitu digambarkan atau Reels bisa kan? Jadi karena belum beres. Yo, ada yang sudah beres selain satu udah? Belum. Mana? Coba. Mau nggak? Oke. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini karena kalian sudah bersemangat dan antusias. Terima kasih juga kepada Pak Andi selaku guru yang telah mengajar hari ini yang telah memberikan ilmu baru kepada kita semua. Semoga. Nah, oke ya, Bapak juga ucapan terima kasih atas bantuan kalian semua untuk pembelajaran kali ini. Terima kasihnya Bapak sampaikan kalian sudah mau ikut pembelajaran ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan, ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semuanya di hari ini. Nah, selanjutnya ya, bersemangat pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi.